Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat sore menjelang berbuka puasa bagi yang menjalankan. Oke guys, kali ini aku mau ngasih tahu proses pembelajaran online selama di rumah oleh dosenku. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and comment, oke? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi ya dengan konsep future value annuity. Bedanya apa dengan yang future value saja? Kalau disampaikan ada annuity itu atau anuitas bisa didefinisikan sebagai suatu pembayaran berkala dari suatu jumlah yang tetap selama waktu tertentu. Jadi ketika di dalam soal itu terdapat pembayaran secara berkala, berarti dia adalah bentuk soal yang berbentuk anuitas ya. Nanti di present value juga ada seperti itu, present value anuitas. Yang perlu kalian perhatikan adalah bagaimana soal tersebut yang ditanyakan apakah berkala, kemudian ditanyakan apakah present ataupun future. Nah, ini contoh konsep future value annuity. Seorang debitur melunasi angsuran hutangnya sebesar 10 juta tiap tahun selama 3 kali pembayaran. Nah, di kata-kata selama 3 kali ini merupakan pembayaran secara berkala ya. Bila tingkat bunga pinjaman 10%, berapa jumlah pada akhir tahun ketiga? Nah, kalau ini kan kita ingin mengetahui di tahun ketiganya, berarti merupakan future value. Dan di soal ini adalah ada pembayaran secara berkala, berarti future value anuitas. Rumusnya hampir sama saja dengan yang sebelumnya, hanya dia menjadi berbentuk anuitas. Kalau tadi ada V0 ya, di sini adalah anuitas karena dia jumlahnya tetap sebesar 10 juta selama 3 tahun berturut-turut. Jadi kalau kita masukkan ya future value anuitas tahun ketiga dengan anuitas adalah 10 juta rupiah, kemudian kita ambil dengan kita lihat di tabel ya, tabelnya berbeda lagi, yaitu tabel future value interest factor anuitas tahun ketiga dengan tingkat bunga 10%, maka didapat adalah 3,310. Maka jumlah uang kita pada akhir tahun ke-3 adalah sebesar 33.100.000 rupiah. Jadi kalau teman-teman lihat dari tabel ya, ini adalah tabel future value interest factor of an ordinary annuity ya. Ini ada annuity-nya FVIFA. Kita ingin cari 3 tahun ya. 3 tahun dengan tingkat bunga adalah 10%. Di sini didapat adalah 3,310. Berarti sama ya dengan yang di sini, yaitu 3,310. Oke. Ya, untuk latihan soal di rumah ya yang harus dikumpulkan juga 27 April ini, yaitu kita untuk latihan soal di rumah tentang konsep future value annuity, rumusnya tetap ya, dan kita ganti misalnya hutangnya menjadi 23 juta rupiah ya, tiap tahun dibayarnya selama 5 kali, tingkat bunganya tetap 10%, dan berapa jumlah pada akhir tahun ke-5 ya, itu sebagai latihan soal. Dan mudah-mudahan nanti latihan soal tersebut ini disubmit di Google Classroom juga. Baik, terima kasih. Untuk sesi selanjutnya Ibu akan jelaskan tentang konsep present value annuity. Ya, masih contoh future value anuitas sebelum kita berlanjut ke present value anuitas. Ya, contoh yang kedua yaitu misalnya Mayang ingin beli motor dengan cara menabung tiap tahun selama 5 tahun. Harga motor 5 tahun yang akan datang diperkirakan 10 juta rupiah. Berapa tiap tahun Mayang harus nabung? Di sini teman-teman perhatikan soalnya.
Yang sudah diketahui adalah nilai yang akan datangnya itu atau future value-nya itu adalah sebesar 10 juta rupiah. Ya. Dan di sini ada kata-kata menabung tiap tahun. Berarti adalah anuitas. Ingat, definisi anuitas adalah pembayarannya itu dibayar secara berkala dari suatu jumlah yang tetap selama waktu tertentu. Ya, jadi ini adalah future value anuitas. Tapi yang diketahui di sini adalah nilai yang akan datangnya. Berarti 10 future value anuitasnya itu sudah diketahui. Ya. Jadi yang diketahui adalah future value anuitasnya yaitu sebesar 10 juta rupiah. Ya. Yang ingin ditanyakan adalah berapa tiap tahun Mayang harus nabung kalau ingin mendapatkan motor seharga 10 juta rupiah di 5 tahun yang akan datang. Berarti yang ditanyakan adalah berapa anuitasnya. Ya, sehingga ketika kita masukkan ke rumus, ya, FVA 5 tahun kelima sama dengan anuitas dikali FVIFA tahun kelima sebesar 10%. Ya, di sini diketahui tingkat bunganya tetap sama ya, yaitu 10%. Jadi kalau kita lihat di tabel, dapatlah FVIFA tahun kelima dengan tingkat bunga 10% adalah 0,1051. Sehingga ketika kita ingin mencari anuitasnya ini, 10 juta pindah atau FVA-nya itu pindah ke kolom kanan menjadi 10 juta dibagi 6,1051. Yang didapatkan adalah 1.638.000. Ya. Jadi harus diperhatikan soalnya. Ya. Jenis soalnya dia masuk ke future value atau present value. Ya, kemudian dia anuitas atau bukan anuitas. Ya, kuncinya adalah ketika anuitas dia ada pembayaran secara berkala. Ya, di sini. Menabungnya tiap tahun selama 5 tahun. Jadi berkala, ya. Berapa tiap tahun Mayang harus nabung? Jadi yang ditanyakan adalah anuitasnya. Baik, kalau kita Ibu ganti soalnya. Nabungnya tiap tahun selama 5 tahun, kita ganti misalnya selama 12 tahun. Harga motornya 12 tahun kemudian itu misalnya sekitar 35 juta rupiah. Berapa Mayang harus nabung? Ya, ini juga masuk ke dalam latihan soal yang dikumpulkan tanggal 27 April. Baik, selanjutnya Ibu akan bagikan terangkan konsep present value anuitas. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut kita akan membahas tentang konsep present value, yaitu kita akan mengetahui nilai sekarang dari sebuah mata uang atau nilai mata uang. Ya, jadi rumusnya hampir sama dengan future value. Kalau tadi future value kita kodenya adalah FV, ya. Ini adalah PV, present value, ya, present value tahun ke-0 sama dengan VT dikali PVIF T, R, di mana PV0 adalah present value nilai sekarang pada tahun ke-0 dan VT adalah nilai masa yang akan datang pada tahun ke-T. Sedangkan PVIF adalah present value interest factor. Kalau FVIF berarti future value interest factor. Ini langsung kita ke contoh ya. Contoh, Anda akan menerima uang pada tahun keempat yang akan datang sejumlah 1.262.000. Berapa besar nilai uang sekarang bila R adalah 6%? Ya. Nah, kalau tadi kita konteksnya bicara tentang future value, sekarang present value, kalian harus bisa membedakan ya. Ini present value berarti kita masukkan rumusnya ya. Present value VT dikali PVIF T, R. Ya, berarti yang kita ingin ketahui adalah
yang kita ketahui adalah nilai uang yang akan datang itu adalah 1.262.000 tahun keempat, ya, dikali PVIF 4 tahun dengan tingkat bunga adalah 6%. Kalau kita lihat ke tabel, ya, tahun keempat dengan tingkat bunga atau bagi hasil 6% adalah 0,792. Maka didapatkanlah nilai uang sekarang, ya, adalah 1 juta rupiah. Ya, di sini kita bisa lihat dari tabel, ya. Kalau misalkan ya tadi kita diminta cari adalah tahun keempat, ya, dengan tingkat bunga adalah 6%. Ya, di sini terlihat 0,7921. Jadi utamakan tabelnya itu 4 koma di belakang angka, ya, di belakang koma, 4 angka di belakang koma, ya. Jadi ini tadi didapat dari tabel bahwa tahun keempat dengan tingkat bunga 6% adalah 0,792. Nilai yang kita ketahui yang akan datang adalah 1,262. Berarti nilai saat ini ketika dikali adalah 1 juta rupiah. Nah, di sini insya Allah paham, ya. Nah, teman-teman, di sini yang menjadi kuncinya adalah ketika membaca soal. Kalau menghitungnya insya Allah mudah, tapi kalau membaca soalnya itu yang harus hati-hati. Kalau tadi Ibu ngasih clue, kalau untuk konsep future value, kita ingin pertanyaannya adalah berapa nilai yang masa akan datang. Nah, kalau di sini konsep present value, berapa besar nilai uang sekarang, berarti kalau sekarang itu adalah present, ya. Udah, insya Allah di sini sudah jelas, ya. Sebentar lagi Ibu akan berikan soalnya. Ya, untuk latihan soal, ya, kita umpamakan nilai yang akan datang di sini adalah 1.500.000 rupiah, ya, dan kita akan menerimanya pada tahun ke-6 misalnya. Berapa besar nilai uang tersebut apabila R adalah 13%, ya. Anda hitung berapa present value atau nilai uang saat ini apabila uang yang akan kita terima di masa yang akan datang adalah 1,5 juta rupiah dengan tingkat bunga adalah 13%. Ya, itu adalah contoh latihan soal yang kalian harus submit juga malam ini di tanggal 27 April paling lambat jam 10 malam. Ya, ini adalah jadi latihan soalnya ada dua, yaitu latihan soal tentang konsep present value dan latihan soal tentang future value. Ya, harap bisa membedakan tabel mana yang akan digunakan untuk perhitungannya. Ya, semoga jelas. Dan perlu diingat untuk kelas malam, 2 video yang Ibu kirim hari ini itu merupakan bukti kehadiran. Jadi tolong kalian menulis absensi di kolom yang pertama di stream, kemudian menjawab tugas-tugas tadi latihan soalnya di kolom yang tugas kuliah, ya. Jadi Ibu bisa langsung nilai di situ. Oke, terima kasih. Ini kita tutup untuk sesi pertemuan ke-5. Ya, insya Allah sesi pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang konsep present and future value anuitas, dan yang terakhir kita akan bahas tentang konsep perhitungan suku bunga yang akan kita hitung bersama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini video terakhir, ya, tentang konsep present value annuity. Anuitas, ya, kita udah
tahu bahwa merupakan suatu pembayaran berkala ya. Jadi kalau present value ini depannya aja yang diganti, yaitu jadinya P. Kalau tadi VF ya, future, sekarang P. PVA sama dengan A dikali PVIFA TE, R. Kalau kita ini kan ke soal, contohnya misalnya e-bank akan melakukan pembayaran SPP untuk rencana kuliahnya selama 3 tahun mendatang sebesar 1 juta rupiah yang dibayarkan tiap akhir tahun. Ya, di sini perhatikan selama 3 tahun mendatang dibayarnya tiap akhir tahun, berarti dia berbentuk anuitas. Kemudian ditanyakan adalah berapa uang yang harus disediakan dari sekarang untuk kuliah selama 3 tahun tersebut. Berarti kita ingin mencari present value anuitas ya. Jadi dimasukkan aja bayarannya per tahun 1 juta. Kemudian dikalikan 2,4868, dapatnya 2.486.800. Ini yang didapat yang harus disiapkan dari sekarang ya, uang yang harus disiapkan e-bank selama untuk kuliah selama 3 tahun tersebut. Oke, mudah-mudahan langsung paham ya. Sekarang kita ganti kalau misalkan ini adalah 15 juta rupiah ya untuk latihan soal. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Bye, I love you. Mwah.